ya. Ini yang biasa sekali. Apa namanya? Lebih detailnya tentang apa, siapa, dan bagaimana Ibu Lydia ini saya berikan kesempatan dulu untuk beliau menyampaikan seperti perkenalan sekaligus nanti akan dilanjutkan. Hari ini terus kakak-kakaknya boleh langsung rekomen ya. Masih single Pak Guru, ganteng lagi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Selamat pagi. Terima kasih atas semangatnya ya. Ada yang dari Tangerang. Jauh-jauh sekali dari Tangerang. Kon yang dari Kecamatan Angger nyanda ada. Kenalan ya, terang supaya tak kenal, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Sedangkan ini kakak-kakakmu tidak tahu, apalagi kalian yang baru masuk. Tidak biasa mungkin ya, tidak harusnya kita saling mengenal. Jadi nama saya Lydia Mambuhu, dipanggil Ibu Lydia ya. Biasa mengajar mapel fisika dan biasanya juga mengajar mapel produktif APHP ya, agribisnis perikanan, pengolahan hasil perikanan. Nah, itu yang harus ditahu apa tujuan Anda datang, bukan cuma sekedar datang ini sampai habis itu pergi. Nah, harus fokus ya. Jadi Anda datang itu harus punya prinsip. Datang benar. Kalau masih ada kesempatan belajar, dikasih kesempatan orang tua, datang. Ya. Datang di sini, pemerintah kita itu sudah bayangkan dia membangun di gedung, ada hampir pikirkan. Jadi kamu PPR, besok kamu jadi pemimpin. Di SMK 1, so tahu ada berapa jurusan? Sudah tahu ya? Ada salah satunya? Apa itu OTKP? Ada jurusan apa lagi selain OTKP? APAT. Apa itu APAT? Agribisnis perikanan air tawar. Agribisnis pengolahan hasil perikanan. Terakhir apa lagi? Apa TKJ? Ini komputer dan jaringan. Ada lagi jurusan kolonial. Seperti itu. Jadi Anda harus datang benar-benar di SMK 1 Gorontalo Utara, keluar juga sebagai anak SMK Negeri 1 Gorontalo Utara yang punya keterampilan, pengetahuannya bagus, sikap komitmen kepada diri sendiri. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib seseorang ya kalau bukan orang sendiri. Bisa diaminkan itu? Iya toh? Masa tidak mungkin orang lain yang merubah. Kalau dia lagi semua malaikat kemari datang, kalau memang begitu dia tidak bisa. Jadi dari dalam diri, jadi yang menjadi pimpinan, memimpin diri, tidak ada pemimpin lain. Yang jadi motor, betor so di depan, kalau masih malas-malasan susah. Ya. Jadi di SMK kita itu ada 4 jurusan, sampai sekarang masih 4. 13. So dengar sudah 13 toh? Dari SMP kan sudah ada kan? Nah, sekarang ada kurikulum merdeka. Merdeka bukan berarti kalau tidak mau belajar, naik kelas orang, tidak seperti itu. SMK 1 guru tidak tanggung-tanggung. Kalau dia guru-guru bilang tidak bisa naik, tidak bisa naik. Ya. Jadi harus komitmen. Apalagi situasi sudah bagus sekarang ini, tidak ada lagi, tidak ada lagi kasihan. Kalau Anda tidak bisa melaksanakan apa sebagai aturan itu akan berdampak pada kenaikan kelas Anda. Nah, di kurikulum merdeka ini
Ya, untuk pemerintah sekarang program pemerintah itu adalah diharuskan seluruh sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kita baru mau masuk ini. Pas Anda ini masuk kelas SMK 1. Untuk kelas 10 seluruhnya kita pakai kurikulum merdeka berubah 13 atau kurikulum mandiri. Ya, kurikulum mandiri itu berpatokan ke kurikulum 13 kemarin. Mandiri berubah. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kurikulum merdeka itu bukan berarti orang tidak belajar. Justru Anda itu yang diharuskan harus lebih aktif, bukan lagi guru. Bukan guru. Jadi Anda yang harus lebih aktif lagi mencari tahu apa sebenarnya isi materi itu. Jadi tidak ada cuma datang dulu dengan diam, tidak seperti itu lagi. Jadi Anda yang sudah apa itu OTKP, apa itu apa? Cuma sekedar masuk HP, kita masuk apa? Itu kemerdekaan. Jadi orientasinya siswa yang berperan di situ. Itu dia setengah K13 ya. Kurikulum mandiri berubah ya sudah harus diterapkan di tahun 2022-2023. Bagi sekolah yang belum menerapkan itu sudah harus. Dan kurikulum mandiri berbagi dia so sendiri semua modul apa semua sekolah itu ya tidak waktunya walaupun ada pedoman dari pemerintah tapi dia sudah sendiri sekolah itu yang meramu apa sebenarnya kesulitan kalau kita mau belajar. Tapi kalau terus takut duluan padahal belum pernah belajar, saya tidak tahu. Padahal tidak pernah baca, tidak pernah mengerti. Jadi ciut duluan ya. Sama dengan di kelas. Ada ujian. Takut sototopori. Kenapa tidak ada persiapan? Pasti bisa. Gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, jurusanmu adalah jurusanmu maju itu tergantung Anda. Walaupun ketua jurusannya, guru-guru mapelnya berkoar-koar, kalau Anda tidak mau maju, nol. Biar lagi marah, semangatnya ketua jurusan, guru-guru mapel yang ada di situ, kepala sekolah daging, tapi kalau kamu mau suka tidur, sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ya pemerintah Indonesia untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia ini. Kalau DP orang-orang cuma mau tidur, nol. Begitu juga dengan di rumah. Mau kesoreng daging, semangat, tapi lihat DP anak-anak letih lesu. Karena biasanya letih lesu ini untuk anak-anak seluruh Indonesia hampir 99% terdampak kemalasan karena apa? Hanya lihat waktu yang harus saya pakai untuk main game, berapa yang harus saya pakai untuk belajar, berapa persen untuk saya pakai membantu orang tua, menyapu, cuci piring, persiapan baju-baju Anda. Jangan cuma tumpuk-tumpuk begitu, kamu sendiri ya harus dicuci ya, apalagi sudah SMK. Kita jangan sama orang tua. Apalagi pakaian dalam cuci sendiri ya. Jadi di hidup ini Anda harus tahu apa tujuanmu datang di TKJ, apa tujuanmu datang di APHP, harus sudah tahu ya. Jangan setengah perjalanan, tidak mau, saya mau pindah di sini. Tidak ada sebenarnya seperti itu. Ini ada beberapa kejadian hampir setiap tahun. Karena tidak mengerti, datang cuma sekedar ikut-ikutan, tidak menyesuaikan keadaan diri, akhirnya
setengah perjalanan pindah jurusan. Di sini tidak mengerti, di sana lebih tidak mengerti. Apa sebenarnya datang di SMK ini? Hah? Jadi harus paham. Salah satu bagian daripada kurikulum. Kurikulum itu ada orang patokan, orang pedoman, orang muka mana ini? Hah? Sama dengan jalur. Oh, kalau orang tidak tahu jalur mau masuk kamari, kita terus Tolongio, orang yang dari Tolango. Begitu juga yang dari Tolongio, kita terus sampai Sumalata sana, karena tidak tahu jalur. Nah, kalau Anda tahu kurikulum Anda itu apa, tujuan Anda mau masuk TKJ, mau masuk APHP, APAT, dan OTKP, kalau kamu tahu, pasti semua itu endingnya, akhirnya setelah kelas 12, luar biasa. Ternyata apa yang saya pilih memang benar-benar betul-betul. Mau ke apa juga? Mau ke APHP juga? Bingung. Jadi sudah harus memang dalam hati dan pikiran tanamkan itu bahwa saya harus sebagai orang yang mampu dan bisa menjadi pengusaha di jaringan. Saya harus mampu sebagai pengusaha apa? Ngajak tata orang-orang ikan yuk agribisnis, bisnis ikan. Bayangkan gitu, lele dorong bisa kasih kawin. Siapa bisa kasih kawin? Kalau tidak belajar di APAT tidak bisa. Kamu tidak tahu. Orang OTKP tidak tahu. Guru-guru saya di sini tidak tahu kalau bukan jurusan APAT. Tiba-tiba lele dorong ada kasih kawin. Yang biasa kawin kan juga orang apa untuk APAT. OTKP ini jam sekali OTKP ini. Jangan agar bang surat-suratan tidak tahu. Kan perkantoran dan OTKP. Kamu dari mana, jurusan apa? OTKP apa? OTKP perkantoran. Tapi untuk sekarang, untuk di kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka berubah. APHP harusnya ya, agribisnis pengolahan hasil perikanan. Tapi untuk Anda ada perubahan nomenklatur. Agribisnis pengolahan hasil pertanian, agriteknologi, dan agribisnis. Ya. Jadi pertanian jadi orientasinya. Tapi di pertanian itu ada nabatinya juga, ada hewaninya. Sama Timan. Sekarang dia sudah mau dia pertanian, dia hasil nabatinya, hasil hewaninya kolaborasi dengan nabati dan hewani. Gitu ya. Sekarang sama dengan juga APAT, kertas, semen bisnis, oke? Gitu ya. Jadi nanti Anda pasti kalau di sini pasti tahu. Cuma karena masih bingung apa yang mana, masih pengenalan kan? Jadi kalau sudah duduk minggu depan, tahu tujuannya. Oh ini tujuannya harus bagaimana? Di bangsa, disiplin Pancasila. 1, 2. Disiplin dasar kejayaan bangsa. Disiplin Pancasila. Silakan. Kurikulum SMK yang ada perubahan kurikulum seperti untuk agribisnis dan agriteknologi. Ini ada agribisnis tanaman, ternak, agribisnis perikanan, usaha pertanian terpadu, agriteknologi, pengolahan hasil pertanian. Jadi untuk APHP itu namanya ini manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tepuk tangan untuk OTKP, luar biasa. Jadi orang so tahu di kantor, tapi ada layanan bisnisnya. Iya, apa tadi sudah agribisnis dan agriteknologi. Agribisnis untuk perikanan, agribisnis perikanan.
Itu program keahliannya, bidang keahlian, agribisnis dan agriteknologi. Untuk jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi setahu apa tadi? Bidang keahlian teknologi informasi, program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Apa namanya ini? Ambrianto, Tambrianto, Lambrianto. Apa sih Lambrianto? Oh, penonton orang apa ini? Penonton. Oh, ini. Oh, ini kantongnya tidak mau buat keluar kemarin. Anda punya program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini apa? APP. Apa tadi APP? Bidang keahliannya? TJKT. Bidang keahlian agribisnis dan agriteknologi. Apa bidang keahlian OTKP? Bisnis dan manajemen. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ulang? Bisnis. Oke. Harus ingat-ingat itu ya. Mana masuk di mana di SMK apa? Program keahlian nanti apa? Karena orientasi siswa yang masuk di SMK itu adalah lebih banyak harusnya langsung ke dunia kerja. Jadi banyak sekali. Jadi pada hatoran itu lebih SMK lebih bergengsi. Aduh, ini tidak tahu SMK. Ibu saja dari SMA, ternyata nih kalau saya tahu SMK dulu karena memang SMK lalu masih baru satu ya, dulu masih semuanya. Kalau ibu 10 tahun kemarin di SMA, sekarang 10 tahun sekarang sampai sudah mau masuk tahun ke-12 so di SMK. Ternyata tidak pede ya, waktu dapat dari orang-orang SMA itu harus di depan. Karena apa? SMK berapa DP yang mau keluar nanti selain ijazah ada sertifikat PKL-nya, ada uji komnya. Uji kom, aduh, orang kalau tidak uji kom, guru-guru saja kalau tidak uji kom susah. Jadi datang melamar di perusahaan, di sertifikat PKL 6 bulan, bayangkan 6 bulan di dalam di dunia kerja yang masih anak-anak sebenarnya belum bisa, tapi Anda luar biasa. Anda sudah bisa di 6 bulan ke depan di kelas 12, kelas 11 ya, biasanya program SMK itu sebanyak ilmu baru tinggal kamu praktekkan, kamu pelayanan di dunia kerja. Sama dengan orang mahasiswa yang datang di desa-desa KKN, PKL. Kamu belum mahasiswa, kamu semua merasakan PKL. Tepuk tangan lagi untuk SMK. Nanti mahasiswa umur 20-25 tahun baru merasakan PKL di desa-desa. Kamu sudah lebih. Bayangkan, ini sekarang rata-rata umur berapa? 14-15? Ada yang 13? Ada yang 13? Itu sangat mudah sekali. 14? Ada? 15? 15 ada. 17? Karena dimasuk di bangku SMK kan ada juga batas umur. Ya? Kalau sudah 25 berarti apa 25? Boleh masuk tapi ambil paket C. Iya. Tapi boleh juga begitu sampai umur 21 di sini. Kelas 10 tidak naik kelas 3 kali. Kelas 11 begitu. Karena orang ele-elean. Jadi kalau Anda mau kejar umur supaya tidak masuk di SMK atau selesai SMK umurnya masih pio-pio, belajar. Apalagi yang sekarang startnya umur 16 atau 17. Jangan sampai Anda tidak naik kelas. Ya, 17, 18, 19. Harusnya orang sudah masuk semester 2, semester 3 di perkuliahan. Ini harus dipikir, jangan tidak tahu umur ya. Harus dihafal nama lengkap,
tempat tanggal lahir, jangan sampai tidak tahu sampai mama kasih lahir saya di mana. Ini harus tahu sayang ya, supaya di kelasmu juga ada momen-momen kasih selamat ucapan ulang tahun. Tidak pakai kue, selamat ulang tahun, selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun. Itu harus ada dalam kelas ya, supaya lebih akrab. Jangan baku-baku marah, jangan baku-baku bully. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang bully, tidak boleh lagi. Orang yang bilang dia jelek, dia ini begini, tidak boleh lagi begitu. Apalagi bullying yang bikin orang tidak mau lagi pergi sekolah. Sudah ada di undang-undang. Stop pembulian. Jangan main sedu, tapi so lewat batas. Bisa itu ya? Jaga kekompakan, karena siapa lagi yang bisa memajukan sekolah kita SMK Negeri 1 Gorontalo Utara, daerah kita khususnya Kecamatan Anggrek dan lain sebagainya sampai ke kabupaten ini itu di Anda. Biar lagi orang pementri Nadiem Makarim Sodeng daging, kalau di bawah-bawahnya orang berbagi itu dong, ya ada. Jadi jangan biasanya karena kelas 10 dia jarang-jarang masuk. Tidak tahu. Saya ini APHP, tidak tahu apa APHP. Saya ini TKJ, tidak tahu apa itu TKJ. Akhirnya pada saat dia turun lapangan, kosong ini otak, tidak tahu. Karena memang dia tidak tahu. Dan pasti kalau orang tidak ada, biar mau di lini mana dia, pasti ada pengaruhnya ya. Tidak pede baku dapat dengan sekolah-sekolah lain. Kenapa? Tapi kalau dia dari besok hari Senin datang dengan tepat waktu, bergegas, masuk kelas, tidak ada guru ambil buku di perpustakaan, banyak sekali buku. Sampai berantakan coba kali. Di mesin-mesin karena tidak ada lemari, tapi tidak pernah ada yang korek. Cuma sibuk dengan main game, biar mau makan, biar soal sampai tahan. Akhirnya terjadilah peradangan. Itu yang bikin orang manusia Indonesia sekarang ini beol, buang air besar, air kecil, so tidak teratur karena apa? Itu pengaruhnya. Masih ada yang laki-laki. Kita tambah ada tetap 70 tapi dari orang lain yang anda datang ini perlahan-lahan. Jadi karena Anda harus tetap berjuang ya. Prinsip saya datang di sini, saya keluar harus jadi bintang. Boleh begitu? Tepuk tangan. Tulis foto, datang kemari harus punya prinsip. Ambil di ayat-ayat Al-Quran, ambil di buku-buku apa. Ini bagus sekali untuk penyemangat hidup. Jangan membanggakan orang tua harta. Harta itu kalau banjir terus hilang, bisa mengganggu-ganggu. Kamu mengerti ini? Woi, yang di belakang. Apa tadi saya bilang? Ini tidak bisa. Jadi itu yang harus Anda pegang. Jangan sebangga, orang tua ada motor, orang mau habis itu. Di depan Anda ada fasilitas, orang bersyukur. Yang tidak ada banyak, tidak takut itu bagaimana, atau mau pegang pisau, mau iris bawang, atau ini alergi dengan kabel, susah. Orang-orang yang ada di pedesaan, tapi kalau orang di desa, orang-orang yang ada di SMK 1 cuma mau datang tidur, mau datang cari nasi kuning pagi-pagi, tak tambah mau tak tidur. Jadi kita harus saling menghargai itu, saling bergandengan tangan. Karena orang kalau membaca sendiri sama dengan sasapu. Ingat kalau ambil sasapu dia cuma satu,
sampai berapa puluh tahun tidak mau selesai. Tapi kalau sapu lidi banyak sekali.